Seorang anggota kepolisian Polres Baubau diduga menganiaya bocah berusia 10 tahun di kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Video penganiayaan terekam CCTV dan viral di media sosial. Berikutnya pemirsa, sebuah mobil pengisian ATM BRI PT Beringin Gigantara dirampok di Padang Pariaman. Awalnya mobil tersebut, tim Opsnal gabungan berhasil menangkap 3 orang pelaku perampokan tersebut. 2 diantaranya merupakan anggota kepolisian. Anda masih menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa, seorang oknum polisi di Garut, Jawa Barat digerebek warga saat berduaan dengan seorang wanita PNS di sebuah penginapan. Oknum polisi telah diamankan Propam Polres Garut. Oknum polisi berinisial AK yang bertugas di Polsek Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung melakukan aksi pencabulan terhadap wanita anak di bawah umur di kantor Polsek Tanjung Pandan. Mirisnya, aksi pencabulan oknum polisi ini dilakukan di dalam salah satu ruangan Mapolsek Tanjung Pandan. Oknum polisi di Kota Batam, Kepulauan Riau terlibat dalam jaringan narkotika. Ironisnya, polisi berinisial AKS yang berpangkat brigadir ini digerebek di tempat tinggalnya, yaitu di asrama polisi Baloi pada Rabu 30 Oktober 2024 dini hari. Informasi pertama, pemirsa, seorang oknum anggota polisi lalu lintas Polres Goa, Sulawesi Selatan diduga bersikap arogan saat menggelar razia Kecamatan Sombaupu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 15 anggota kepolisian yang berdinas di Polrestabes Medan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Foto ke-15 anggota Polri yang menjadi buron itu kemudian dipampangkan di papan pengumuman Mako Polrestabes Medan. Sebuah video yang memperlihatkan seorang oknum polisi menganiaya seorang perempuan Parubaya di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Unit Propam Polres Pinrang turun tangan menangani kasus ini. Kembali di kabar utama, pemirsa, sebuah video berisi sekelompok pemuda yang sedang melecehkan seorang perempuan di mobil menjadi viral di dunia maya. Ironisnya, pelaku perekaman video merupakan seorang oknum anggota polisi berpangkat brigadir. Polres Karawang, Jawa Barat telah mengamankan seorang oknum anggota polisi yang diduga memeras dan menganiaya warga, dan sang oknum sedang menjalani proses pengawasan dan pemeriksaan di Propam Polda Jawa Barat. Setelah melakukan penyidikan di Treskrimum Polda Gorontalo kini menetapkan Brigadir SR sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Wahyu Tricahyono bilang oknum polisi pelaku penembakan warga ini selain diproses di Reserse Kriminal Umum juga dilakukan proses hukum internal Propam. Ini yang kau letakkan sini. Di mana? Siapa yang meletakkan ini? Di sini. Siapa yang meletakkan? Inilah rekaman personel Direktorat Narkoba Polda Bengkulu saat meringkus 2 orang kurir yang sedang membawa 3 paket narkotika jenis sabu. Penangkapan kedua orang kurir ini dilakukan di Jalan Lintas Kepahyang, Bengkulu. Dari penangkapan 2 orang kurir itu, polisi kemudian meringkus pelaku BH yang merupakan oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Bengkulu Utara. Saudara, 3 orang polisi ditangkap tim gabungan Satreskrim dan Propam Polrestabes Medan karena melakukan percobaan pencurian sepeda motor. Mereka terancam dipecat dari kepolisian. Hingga saat ini oknum Bribda PMRMK masih menjalani penahanan di Polres Tabanan, Bali untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Reskrim Polres Tabanan. Pemeriksaan terkait tindakan pidana umum yang 5 anggota polisi ditangkap unit Reskrim Polsek Sukmajaya setelah kedapatan pesta narkoba di sebuah rumah di kawasan Cimanggis, Depok. Kita ke informasi lainnya, saudara. 2 polisi ditangkap karena telah melakukan penghinaan dengan menjilat kue ulang tahun TNI. Peristiwa di Sorong, Papua Barat ini terekam kamera amatir. Saudara, 2 oknum polisi terjerat dalam kasus pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan dalam tas di Tahura, Brastagi. Anda kembali bersama kami di Kompas Sumut, saudara. Video seorang oknum polisi lalu lintas di Kota Medan viral di media sosial setelah meludahi seorang pengemudi mobil. Kasus ini sendiri ditangani oleh Propam Polrestabes Medan. Sidang kasus penggelapan barang bukti berupa 19 kg sabu yang melibatkan 11 oknum anggota polisi berlanjut. Rabu lalu sidang dilakukan secara virtual di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Sumatera Utara. Saudara, 2 dari 8 oknum polisi Polres Panasih Dempuan divonis 20 tahun di Pengadilan Negeri Medan.
Mereka terbukti melakukan rekayasa penyitaan narkoba jenis ganja 327 kg. Para oknum anggota polisi di Sumatera Selatan ditangkap dengan barang bukti 30 kg sabu dan 11.000 pil ekstasi. Sebelumnya, pelaku masuk target pencarian Propam Polres Musirawas Utara setelah 6 bulan tidak berdinas tanpa keterangan. Anda kembali menyaksikan kabar utama pagi pemirsa. Seorang bocah berusia 15 tahun diduga menjadi korban aksi kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi berpangkat Bribka di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Seorang anggota Provos Polres Metro Jakarta Timur menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi di Polda Metro Jaya. Hal ini ia alami saat melaporkan adanya mafia tanah yang menyerobot tanah milik orang tuanya. 3 anggota Sabara Polres Tabes Medan yang terlibat percobaan perampokan motor milik warga dipecat. Percobaan perampokan ini sempat viral beberapa waktu lalu di media sosial. Badan Narkotika Nasional menangkap 4 kurir narkotika jaringan internasional. 1 diantaranya adalah oknum polisi dari Polsek Rupat Bengkalis, Riau. Pemirsa, Subdit 3 Jatanras Polda Bangka Belitung menangkap 4 oknum anggota Polri yang menadah dan mencuri 7 pistol dinas milik Polri. Pistol jenis HS tersebut dicuri di gudang logistik Ditsamta Polda Babel dan dijual ke oknum anggota Polda Sumsel seharga 15 juta rupiah untuk setiap senpi. Dugaan penganiayaan terhadap jurnalis Tempo di Surabaya diduga melibatkan sejumlah oknum kepolisian termasuk ajudan mantan Direktur Pengawasan Ditjen Pajak Angin Praitno Aji. Pemirsa, viral karena bersikap arogan dan bertindak kasar terhadap pengemudi ojek online, oknum polisi diperiksa saat Propam Polres Bogor. Kasus ini pun berakhir damai setelah oknum polisi meminta maaf kepada pengemudi ojek online. Oknum polisi yang melawan pemeriksaan petugas gugus tugas COVID-19 di Konawe akhirnya diamankan dan diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara. Oknum polisi yang menjabat Kanit Reskrim Polsek Sampara melawan petugas yang menegurnya karena tidak mengenakan masker. Pemirsa, pasca viral di media sosial dugaan pungli di Polsek Sukasari, oknum polisi pelaku pungli kini ditahan di Paminal Polrestabes Bandung. Pungli kembali marak di Jalan Lintas Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Senin pagi. Oknum polisi menarik pungutan liar terhadap pengemudi truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Calinsum. Sementara itu pemirsa, seorang oknum polisi dijerat Undang-Undang Karantina Kesehatan setelah berbuat mesum di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, kantor Mapolres Luwu, Sulawesi Selatan viral di media sosial setelah menjadi sasaran vandalisme dengan coretan sarang korupsi dan sarang pungli. Pelaku seorang anggota polisi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, diamankan warga lantaran diduga akan melakukan aksi pencurian kelapa sawit. Kini anggota polisi ini tengah ditangani Polres Aceh Tamiang. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Seorang anggota polisi di Garut, Jawa Barat digerebek saat diduga tengah berbuat mesum dengan seorang wanita. DM dan PS, 2 anggota Polresta Banjarmasin ini ditangkap pada Rabu 10 Agustus 2022 karena aksi perampasan sepeda motor milik warga. 2 oknum desersi ini menggunakan modus merazia atau membuntuti korban yang kemudian digeledah karena dituding terlibat tindak pidana dan sepeda motor korban disebut dibawa ke kantor Polda Kalimantan Selatan. Kasus tewasnya seorang tahanan di Polresta Palu berbuntut panjang. Polda Sulawesi Tengah yang melakukan penyelidikan terkait kematian korban menemukan adanya unsur kekerasan dan penganiayaan terhadap korban hingga tewas. Dengan menjanjikan anak seorang tukang bubur jadi polisi, seorang ASN dan perwira menengah polisi aktif berpangkat AKP di Polres Kota Cirebon jadi tersangka. Viral di media sosial unggahan tentang seorang oknum polisi yang memberikan denda tilang hingga 2,2 juta rupiah. Insiden itu terjadi di Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Sabtu 23 April 2022 sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Oknum polisi berinisial Bribka SAS itu ternyata sudah sering berulah. Dari rekaman video yang telah tersebar di media sosial, memperlihatkan seorang oknum polisi wanita yang tengah asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama rekannya. Diketahui oknum poluan tersebut berinisial DA yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Narkoba di wilayah Polres Kabupaten Mesuji, Lampung. Detesemen Intel Kodam 1 Bukit Barisan menindak praktik judi togel di wilayah Desa Wonosari, Langkat, Sumatera Utara.
Dari keterangan awal, salah seorang terperiksa didapati pengakuan diduga adanya setoran puluhan juta rupiah ke oknum aparat kepolisian. Di informasi lainnya, pemirsa, diduga jual istri oknum anggota polisi di Pamekasan, Jawa Timur diamankan. Kasusnya kini dalam penyelidikan. Ya Allah. Langsung balas itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Peristiwa pemukulan ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Selasa kemarin. Diduga akibat selisih paham. Polda Sumsel pun menyatakan sudah menerima laporan dari Denpom 2 Sriwijaya terkait pemukulan oleh anggota kepolisian ini. Pemirsa, menyusul aksi oknum kepolisian yang mengamuk dan merusak mobil, Polda Jawa Tengah angkat bicara. Kepolisian menyampaikan permintaan maaf dan berjanji oknum yang bertugas di Direktorat Narkoba itu akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan roda 4 di Solok, Sumatera Barat. Salah satu pelaku adalah seorang oknum anggota kepolisian berpangkat Bribtu. Seorang oknum anggota lalu lintas Polresta Pontianak Kota, Kalimantan Barat diduga telah melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Polisi masih melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Seorang anggota polisi terekam kamera pengintai atau CCTV tengah melakukan penganiayaan terhadap seorang operator warnet. Peristiwa tersebut terjadi saat sejumlah polisi tengah melakukan razia di sejumlah warnet yang berada di Medan, Sumatera Utara. Viral, pemirsa, rekaman pengawas seorang oknum polisi dari Polres Sika menabrak warga hingga tewas akibat berkendara dalam kondisi mabuk. Keluarga korban meminta pelaku dihukum seadil-adilnya. Aksi polisi koboi kembali terjadi. Oknum anggota Polres Lampung Utara mengamuk dan menembaki warga Kota Bumi Lampung malam tadi. Ya, akibatnya seorang warga luka tembak dan harus dirawat di rumah sakit. Pemirsa, kasus dugaan penipuan penerimaan calon Bintara Polri mencuat di Cirebon. Ya, oknum perwira polisi berpangkat AKP dengan inisial SW diamankan Satreskrim Polres Cirebon Kota. Seorang oknum polisi dari Polres Halmahera Barat, Maluku Utara diduga melakukan pencabulan terhadap seorang perempuan di bawah umur yang dilakukannya di kantor Polsek Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Kini Seorang oknum polisi di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga menganiaya anak di bawah umur. Pelaku kesal karena bocah tersebut tak sengaja menyerempet mobilnya saat bersepeda. Nenek korban yang tak terima cucunya dipukul langsung melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Kita ke informasi lainnya, mengayomi dan melindungi masyarakat adalah tugas dari Polri. Tapi bagaimana jadinya jika polisi sendiri yang justru melakukan pungutan liar kepada pelanggar lalu lintas? Bahkan di Jakarta Timur sudah 2 kali dalam 1 bulan belakangan aksi pungli ini terjadi. Sebuah video yang memperlihatkan aksi arogan seorang pria yang diduga oknum polisi menodongkan senjata api menjadi perbincangan, saudara. Pengadilan Negeri Surabaya menggelar persidangan terhadap 3 oknum polisi yang ditangkap saat pesta narkoba di sebuah hotel pada Kamis 28 Oktober 2021. Seorang mahasiswi berinisial CC juga ikut dihadirkan dalam persidangan tersebut. CC pun mengungkap sejumlah fakta dalam kasus yang melibatkan anggota polisi tersebut. Diduga melakukan pungli, seorang anggota Polantas Polrestabes Palembang terekam kamera menerima uang dari pengendara. Video ini pun viral hingga yang bersangkutan langsung diperiksa di Propam Polrestabes Palembang. Oknum polisi terekam kamera sedang berada di tempat hiburan di wilayah lokalisasi. Oknum yang diduga merupakan kasat narkoba Polres Pematang Siantar ini terancam kehilangan jabatannya bila terbukti bersalah. Seorang pria menjadi korban penembakan saat berkunjung ke sebuah tempat hiburan malam Viper Cafe and Resto yang terletak di kawasan Kelapa II, Kabupaten Tangerang pada Kamis 15 Oktober 2020. Aksi koboi tersebut juga turut dibenarkan oleh Kapolsek Kelapa II, AKP Muharram Wibisono. 3 anak di bawah umur dan 1 remaja asal Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara terpaksa mengaku sebagai pelaku pencurian saat diinterogasi oknum polisi di Polsek Sampua Balu. Pemirsa, video oknum polisi terlibat perkelahian di salah satu pusat perbelanjaan di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Perkelahian diduga dipicu masalah hutang piutang. 2 warga Kota Tegal, Jawa Tengah menjadi korban penembakan oknum polisi. Ya, 1 korban seketika tewas di lokasi kejadian dan seorang lainnya menjalani perawatan di rumah sakit.
Sebuah video beredar viral di media sosial menunjukkan oknum polisi yang menilang sopir truk. Bukannya memberikan surat tilang, oknum polisi tersebut disebutkan malah minta uang damai dengan sekarung bawang. Kini oknum polisi itu langsung diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Institusi polri kini kembali disorot atas tindakan anggotanya, pasalnya seorang oknum polisi diduga menggunakan mobil patroli untuk berpacaran. Kasus ini terungkap dari cuitan di akun Twitter @pacificstate. Ya, kali ini ada sebuah video yang menunjukkan aksi koboi seorang pengemudi di kawasan Bukit Maribaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang akhirnya viral di media sosial. Diduga pelaku ini adalah seorang polisi yang beradu mulut dengan seorang warga sambil menodongkan senjata api. Video seorang polisi yang sedang menganiaya dua wanita dan anak lelaki viral di media sosial. Ya, meski korban menangis dan meminta ampun, oknum aparatur negara itu tetap menendang dan memukuli wanita tersebut. Pemirsa, Polresta Pekanbaru menetapkan Bribda AP, oknum polisi yang menembak seorang wanita sebagai tersangka penganiayaan. Sementara itu korban yang menderita luka di bagian mata menjalani perawatan di rumah sakit. Propam Polda Sulsel menahan seorang oknum perwira polisi terkait dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Goa. Dalam aksinya, modus yang digunakan oleh pelaku adalah memaksa korban dan mengiming-iminginya dengan biaya pendidikan serta kebutuhan hidup. Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menegaskan Polri akan menindak tegas oknum anggota Polri yang menendang seorang wanita yang videonya kini viral di media sosial. Jika pelaku anggota Polri, proses hukum berupa sidang etik dan sanksi pemecatan. Kabarreskrim Polri memastikan akan memproses secara pidana oknum polisi yang berkomentar negatif terkait KRI Nangkala 402. Oknum tersebut merupakan personel Polsek Kalasan yakni Aibda Fajar. Hingga kini, pelaku tengah menjalani pemeriksaan oleh Polda DIY. Pemirsa, sebuah video merekam perilaku memalukan oleh oknum polisi lalu lintas kepada pengendara sepeda motor. Dalam rekaman terdengar oknum polisi lalu lintas yang diduga dari Polda Metro Jaya tersebut meminta uang damai kepada pengendara yang ditilang. Seorang remaja yang masih duduk di bangku SMK di Serang, Banten menderita luka-luka setelah dianiaya belasan oknum polisi yang bertugas di Polda Banten. Pihak keluarga langsung melakukan visum dan melaporkan penganiayaan ini ke Propam Polda Banten. Oknum polisi di Polres Sorong Kota melakukan pelecehan kepada bocah 9 tahun. Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, Ibtu IDGN diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri pada 23 Oktober lalu karena perbuatan asusila terhadap seorang remaja yang ayahnya menjadi tersangka. Sementara di Deli Serdang, Sumatera Utara, seorang istri tersangka narkoba diperkosa anggota Polsek Kutalimbaru walau dalam kondisi hamil. Aksi cabul merupakan akumulasi dari sejumlah ancaman dan pemerasan terhadap korban. Selain itu, para penyidik lainnya juga diduga memeras serta menghilangkan barang bukti 2 sepeda motor milik tersangka. 6 orang anggota Polsek diduga terlibat. Akibatnya Kapolsek Kutalimbaru AKP Henry Surbakti dan Kanit Reskrim Ibda Syafrizal dicopot karena dianggap bertanggung jawab. AKBP SA dinonaktifkan dari jabatan Kapolres Nunukan, Kalimantan Utara karena memukul bawahannya. Kasus ini mencuat usai video pemukulan viral. Penyebabnya diduga masalah sepele karena acara virtual yang dihadirinya mengalami masalah, sementara anggotanya yang bertugas tidak merespon ketika dihubungi. Dan hingga akhirnya Kepolisian Daerah Jawa Barat mencopot AKP Supai Warna dari jabatan Kepala Kepolisian Sektor Mundu Cirebon karena diduga terlibat penipuan. Korban ini disebut sudah meminta pertanggungjawaban sejak tahun 2021 tetapi tidak kunjung mendapat kejelasan. Seorang oknum polisi diduga melakukan aksi pungli kepada pengendara mobil di ruas Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Putusan ini ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semapura, Klungkung, Bali dalam sidang putusan terhadap terdakwa berpangkat Aibtu Iketut Ardana, seorang anggota polisi Sabara Polres Klungkung, Bali yang melakukan pencabulan selama 4 tahun. Kepala Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat akhirnya memberikan sanksi kepada 2 personel Satlantas yang videonya viral saat kedapatan meminta uang kepada pengendara motor yang melanggar lalu lintas di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Seorang polisi yang terekam kamera amatir melakukan pungutan liar kepada sopir truk ditangkap petugas Propam Polrestabes Bandung. Sementara itu, tim gabungan Polda Sumsel menggerebek judi sabung ayam di Ogan Komering Ilir. Salah satu pengelola judi ternyata seorang polisi.
Iya. Tangannya, iya. Aksi oknum polisi berpangkat Ibtu diduga pungli saat razia di Jaksel, terima uang tanpa ditilang. Seorang oknum anggota lalu lintas Polresta Pontianak Kota, Kalimantan Barat diduga telah melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Polisi masih melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Seorang wanita di Gresik, Jawa Timur, ia dicabuli menantunya sendiri yang ikut tinggal serumah. Tak tahan perbuatan menantunya yang seorang oknum polisi, korban pun akhirnya melapor setelah 7 kali peristiwa pencabulan. Kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP berusia 13 tahun berinisial S oleh oknum perwira Polres Kayong Utara berinisial Ibda AD terungkap saat ibu korban memergoki terduga pelaku dan korban keluar dari dalam kamar. 4 orang anak diduga dicabuli oleh oknum anggota polisi yang bertugas di Polsek Tolanghula, Kabupaten Gorontalo. Polisi menyebut oknum polisi yang melakukan dugaan pencabulan ini berpangkat brigadir berinisial Y. Seorang oknum anggota lalu lintas Polresta Pontianak Kota, Kalimantan Barat diduga telah melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Polisi masih melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Kepala Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat akhirnya memberikan sanksi kepada 2 personel Satlantas yang videonya viral saat kedapatan meminta uang kepada pengendara motor yang melanggar lalu lintas di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Sanksi diberikan berupa mutasi ke pelayanan markas di Polda Metro Jaya. Seorang oknum polisi diduga melakukan aksi pungli kepada pengendara mobil di ruas Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Pemirsa, sebuah video merekam perilaku memalukan oleh oknum polisi lalu lintas kepada pengendara sepeda motor. Dalam rekaman terdengar oknum polisi lalu lintas yang diduga dari Polda Metro Jaya tersebut meminta uang damai kepada pengendara yang ditilang. Pemirsa, Polresta Pekanbaru menetapkan Bribda AP, oknum polisi yang menembak seorang wanita sebagai tersangka penganiayaan. Sementara itu korban yang menderita luka di bagian mata menjalani perawatan di rumah sakit. Bribda AP, oknum Polres Padang Panjang, Sumatera Barat yang menembak seorang wanita di Pekanbaru akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. 2 warga Kota Tegal, Jawa Tengah menjadi korban penembakan oknum polisi. Ya, 1 korban seketika tewas di lokasi kejadian dan seorang lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Pemirsa, video oknum polisi terlibat perkelahian di salah satu pusat perbelanjaan di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Perkelahian diduga dipicu masalah hutang piutang. Diduga melakukan pungli, seorang anggota Polantas Polrestabes Palembang terekam kamera menerima uang dari pengendara. Video ini pun viral hingga yang bersangkutan langsung diperiksa di Propam Polrestabes Palembang. Video keributan berdurasi 35 detik saat segerombolan pria mengenakan kaos bertuliskan polisi menyebar di masyarakat. Dalam rekaman video, salah satu pria mengenakan kaos berwarna hitam bertuliskan Gegana Satuan Brimob diduga hendak mencabut senjata api yang diselipkan di bagian pinggangnya. Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltara menangkap seorang oknum polisi di Bandara Juanda Tarakan. Pelaku ditangkap atas dugaan memiliki usaha tambang emas ilegal. Sementara di Banten, razia narkoba dan juga miras di sejumlah tempat kos justru menemukan oknum polisi aktif berinisial D yang bertugas di Polres Lebak, Banten sebagai penjual miras. Tribunnews mengawali berita pertama, yakni oknum polisi Bribka YM diamankan Propam Polda NTT usai dilaporkan menganiaya istrinya YS menggunakan sebilah parang. Adapun 2 oknum polisi yang diduga ikut menyelundupkan 2.760 botol miras bersama 2 warga sipil dari Jayapura menuju Wamena ditangkap. Seorang oknum anggota polisi ditangkap saat merampok minimarket di kawasan Mariendal, Medan, Sumatera Utara. Tersangka merampok menggunakan airsoft gun. 2 oknum anggota kepolisian Polda Lampung ditangkap karena nekat mencuri mobil di sebuah mal. Dalam aksinya, pelaku mencuri mobil korban dengan menggunakan kunci kontak yang sudah digandakan. Keributan berawal saat seorang pengunjung yang diketahui seorang polisi berpangkat Bribka tak terima saat pegawai kafe memberikan tagihan sebesar 3 juta lebih atas minuman keras yang dipesannya. Sang polisi bernama Bribka Cornelius Siahaan itu ngotot tidak mau membayar tagihan dan cekcok dengan petugas keamanan kafe. SOP, polisi anggota Polres Subang berpangkat Bribda dan seorang tersangka lain berinisial EDK
ditangkap setelah adanya laporan dari Satuan Sabara Polres Subang yang kehilangan 4 motor dinas Satuan Pengendali Massa atau Dalmas. Inilah uang senilai 97 juta rupiah sebagai barang bukti dari hasil operasi tangkap tangan Propam Polda Metro Jaya Rabu siang. Uang ini merupakan hasil pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik Reskrim Polsek Gambir dari tersangka kasus kepemilikan 2 butir pil ekstasi pada Selasa lalu. Seorang perwira polisi berpangkat Kombes di Mapolda Maluku diduga lakukan pemerasan dan kini kasusnya ditangani Mabes Polri. Seorang oknum anggota Polsek Sentolo Kulon Progo ditangkap Satuan Ditres Narkoba Polda DIY karena tersangkut kasus narkoba. Anggota berpangkat brigadir tersebut sudah 2 kali tersangkut masalah yang sama dan sempat menjadi DPO polisi. Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum anggota Polri Rabu lalu. 3 oknum polisi diamankan yakni Brigadir TM, Aibtu Y, dan Bribda S. Mereka diduga melakukan pungutan liar pada proses pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi. Pelanggaran terjadi di 6 gerai. Hingga kini total tersangka yang sudah diamankan berjumlah 7 orang. Oknum polisi yang terlibat bertugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli. 67 orang menjadi korban dengan total mobil mewah yang digelapkan mencapai 100 unit. Ya, modusnya pelaku menyewa mobil untuk Yayasan Sumatera Women Foundation. Sewa dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Setelah berhasil 4 oknum anggota polisi, masing-masing AK, SH, SS, dan LJ, ditangkap dan digiring ke tahanan Mapolres Sorong Kota, Papua Barat. Mereka ditahan karena terindikasi memeras dan mengancam salah satu pemilik rumah makan di kawasan Pasar Bersama Sorong, Papua Barat. Terkait aksi oknum ini, jajaran oknum polisi dan rekannya di Bandar Lampung tertangkap tangan mencuri uang di ATM milik Bank BUMN. Ya, dan selama ini kedua tersangka ini menggunakan modus mengganjal ATM dan menguras harta korbannya. Inilah Brigadir ES, oknum polisi yang sehari-hari bertugas di Satuan Reskrim Polres Serang. Ia nekat merampok SPBU di Ciceri, Serang, Banten hanya dengan bersenjatakan botol. Aksi yang dilakukannya tergolong aneh. Pasalnya, pelaku mengaku sebagai anggota polisi dan menyebutkan asal kesatuannya. Di informasi lainnya, tak hanya melupakan tugasnya untuk mengayomi dan melindungi masyarakat, seorang oknum polisi di Kota Salatiga, Jawa Tengah justru mencuri puluhan sepeda motor. Ironisnya ia mencuri bersama kekasihnya. Kondisi korban lemah pasca dicekoki minuman keras oleh 4 orang. Sebelumnya korban ditemukan tidak sadarkan diri di salah satu kandang sapi milik warga di Desa Sumberwaras, Kecamatan Mucar. Sementara pihak kepolisian Polres Banyuwangi masih belum bisa dimintai keterangan terkait 2 oknum polisi yang diduga terlibat dalam kasus ini. Sementara itu di Bandung, seorang wanita korban begal curhat di media sosial gara-gara dimintai uang 1 juta rupiah oleh oknum anggota polisi. Uang tersebut disebutkan untuk menangkap dan mengambil barang bukti motor yang dirampas oleh pelaku begal. Motor korban kini sudah dikembalikan kepada pemiliknya, secara simbolis diserahkan. Pemirsa, kasus pemerasan dan ancaman terhadap PSK online yang dilakukan oknum polisi terus bergulir. Pelaku kini tengah menjalani proses hukum dan terancam dicopot dari jabatannya di Polda Bali. Seorang oknum anggota Polres Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Aibda Roni terancam hukuman mati karena meruda paksa dan membunuh 2 gadis sekaligus. Pembunuhan yang dilakukan pelaku terjadi pada Februari 2021 lalu. Selama bekerja di Polres Pelabuhan Belawan, Aibda Roni juga diketahui kerap kali bermasalah. Sahabat Kompas.com. Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Bribka BT mencuat setelah korban menuliskan curhatan di media sosial. Korban merupakan seorang mahasiswi yang tengah magang di Satres Narkoba Polresta Banjarmasin pada 4 Juni hingga 14. Pemirsa, AKBP Mustari, seorang perwira menengah anggota Polair Polda Sulawesi Selatan, dipecat dari Dinas Kepolisian dalam sidang kode etik profesi di Polda Sulawesi Selatan dalam kasus perkosaan. Perwira polisi ini juga akan disidangkan dalam kasus pidana perkosaan terhadap asisten rumah tangganya di Pengadilan Negeri Sunggu, Minasa. Seorang polisi di Makassar, Sulawesi Selatan diamankan Propam Polda Sulsel usai melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Sang pelaku yaitu Bribda MAI menyeret istrinya sendiri dengan mobil lantaran kedapatan sedang bermesraan dengan wanita lain. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Seorang nakes yang menjadi korban penganiayaan oknum polisi pada April 2024 lalu ditetapkan menjadi tersangka.
Sebelumnya, oknum polisi yang menganiaya nakes telah menjalani hukuman di lapas Boalemo. Sorotan selanjutnya saudara terkait dengan seorang pengemudi taksi online yang dipukul oleh penumpangnya yang merupakan anggota polisi saat hendak menuruni mobil. Korban langsung melaporkan aksi penganiayaan itu ke Polres Metro Jakarta Selatan.